Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junasoni, NIM terakhir 156, jurusan Ekonomi Syariah, eh, semester 5 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika negosiasi secara umum. Yang pertama, pengertian negosiasi. Negosiasi menurut Hayes adalah sebuah proses menghasilkan keputusan bersama di mana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan suatu keputusan atau kesepakatan dari kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak tersebut. Itu menurut Hayes. Sedangkan menurut Leuki, ia memberi penekanan lebih pada manfaat dari negosiasi. Menurutnya, negosiasi bukanlah hal yang biasa saja, namun negosiasi ini sangat penting untuk kehidupan yang efektif dan memuaskan hidup. Sedangkan menurut negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Itu menurut Kamus Besar. Negosiasi yang baik dan efektif adalah sebuah negosiasi yang didasarkan pada data fakta yang akurat dan faktual. Jadi sehingga setiap argumen dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada. Jadi di samping itu juga harus ditopang dengan negosiator yang handal dan juga profesional yang memahami tujuan dari negosiasi yang dilakukan dan mempunyai daya kemampuan optimal dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan terhindar dari kemungkinan deadlock. Itu adalah negosiasi yang baik dan efektif. Selanjutnya yang kedua itu ada tahapan negosiasi. Yang tahapan negosiasi ada tiga: perencanaan, persiapan, dan tahapan implementasi. Tahapan perencanaan ini atau planning merupakan hal yang lumayan penting. Semua tahapan ini sangat penting sih. Yang pertama, perencanaan dapat memberi kontribusi yang vital terhadap hasil sebuah negosiasi. Pada tahap ini, negosiator perlu menetapkan tingkat keuntungan atau mentargetkan yang ingin dicapai dalam sebuah negosiasi. Jadi, perencanaan ini dapat memberi kontribusi yang sangat vital terhadap hasil sebuah negosiasi. Karena kita merencanakan sebelum kita melakukan negosiasi. Jadi perencanaan ini sangat penting dalam sebuah negosiasi. Karena tanpa perencanaan kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan. Yang kedua ada persiapan atau preparation. Untuk mengetahui capaian dari pihak lawan, maka seorang negosiator perlu mengamati, memantau, dan bahkan meneliti lawan negosiator dengan cara berupaya sebisa mungkin untuk mengoreksi informasi tentang lawan negosiator, seperti menerjunkan tim untuk memata-matai, spotase, bahkan menyadap. Tindakan ini tersebut dibutuhkan agar segala informasi yang dibutuhkan terkait pihak lawan terkumpul seluruhnya dan dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pihak negosiator. Nah, jadi persiapan ini sangat penting juga untuk mengetahui agar si negosiator ini mengetahui semua informasi tentang lawannya, agar si negosiator ini dapat menguntungkan hasil yang sangat maksimal. Yang terakhir ketiga itu ada tahapan implementasi atau negotiation table. Tahap ini merupakan saat proses interaksi antara negosiator dan pihak lawan berlangsung, dan hasilnya sangat ditentukan dari strategi dan taktik dari kedua belah pihak.
Nah, jadi tahapan implementasi ini ada strategi dan taktiknya. Di tahapan implementasi ini ada beberapa taktik. Yang pertama itu taktik cara kita atau cara Anda, cara kita sendiri. Ini adalah bahwa kita tahu tujuan yang ingin kita capai dan kita bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa kita ini yang benar dan kita terus menekannya. Taktik ini memerlukan mentalitas yang sangat kuat sebab kita akan berhadapan langsung dengan pihak lawan. Ketenangan dan kecerdikan memanfaatkan situasi sangat dibutuhkan dalam proses ini. Jadi taktik ini bertujuan untuk apa yang kita capai dan kita bersikeras memaksa pihak lawan agar percaya bahwa kita yang benar dan kita terus menekan. Tapi taktik ini juga memerlukan mentalitas yang sangat kuat karena kita langsung berhadapan kepada lawan kita dan kita perlu ketenangan dan juga kecerdikan dan bisa memanfaatkan situasi yang kita butuhkan. Ini adalah taktik dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Yang kedua ada taktik bekerja sama. Nah, taktik bekerjasama ini menegaskan bahwa kita mau mendengarkan pihak lawan untuk mengetahui apa yang ada di benak mereka. Kitalah sendiri yang memutuskan untuk bersikap reaktif, bukan proaktif. Jadi siap bekerja sama. Jadi kita siap bekerja sama. Jadi kita ini kita harus bersikeras untuk mendengarkan pihak lawan kita, untuk mengetahui apa yang ada di benak mereka. Nah inilah dan kita harus siap untuk bekerja sama kepada mereka. Nah yang ketiga ada taktik tidak bertindak apa-apa. Nah taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Taktik ini juga penting sebab dalam negosiasi kita juga memerlukan sikap teguh pendirian agar apa yang kita harapkan dapat kita capai. Nah, taktik ini merupakan kita sangat keras kepala untuk karena negosiasi ini juga memerlukan sikap teguh pada pendirian kita agar kita tidak goyah apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, kita tidak tergoyah. Jadi kita ini juga taktik ini sangat penting. Yang terakhir ada taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut kita yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Jadi kecerdikan ini adalah kunci utama dalam taktik ini. Kita dituntut untuk teliti dalam banyak situasi agar pihak lawan tidak menyadari bahwa kita sedang menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Jadi taktik ini membutuhkan kecerdikan, sangat membutuhkan kecerdikan. Karena ini adalah kunci utama dari taktik ini. Agar apa? Agar kita bisa menggeser dari suatu persoalan ke persoalan lain. Jadi kita bahasa kasarnya mengelabui si musuh atau pihak lawan bahwa si pihak lawan ini tidak menyadari bahwa kita ini menggeser persoalan ke persoalan lain. Itu taktik. Itu adalah taktik dari tahapan implementasi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.